Daron meraung marah, "Aku akan memanggil binatang itu sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan memutar ulang nomor. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Namun, tidak ada suara dari ujung telepon yang lain. Sambil menggertakkan giginya, Daron meraung marah, "Sialan. Anda binatang, kenapa kamu melakukan ini? Mengapa?" Di ujung telepon yang lain, sebuah suara tua datang dan berkata, "Ayah, saya sudah berusia lebih dari 70 tahun ini. Kamu juga akrab dengan buku-buku sejarah. Lihat pangeranku yang berusia 70 tahun. Bahkan di zaman kuno, kamu tidak dapat menemukan banyak, kan?" Daron bertanya dengan suara tegas, "Tidak sabar untuk menggantikan tahta. Jadi kau membiarkanku mati? Jangan lupa bahwa saya memberi Anda hidup Anda. Semua yang kamu miliki, aku berikan padamu. Saya membangun seluruh keluarga Fei. Apakah kamu tidak tahu rasa terima kasih sama sekali?" Penerima tertawa pahit dan berkata, "Ayah, jika Anda tidak mengejar umur panjang, aku pasti akan berada di depanmu dan menunggu sampai kamu mati, memainkan peran sebagai anak yang berbakti." Dia menghela nafas, "Tapi kamu lebih dari 90 tahun, belum cukup hidup? Begitu tua, mengapa Anda ingin terobsesi dengan umur panjang? Jika Anda benar-benar mencari umur panjang, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Daron meraung, "Sialan. Kamu pikir umurku panjang?" Pihak lain tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Ayah, kamu telah percaya pada takdir sepanjang hidupmu. Kamu harus tahu bahwa hal-hal seperti mengubah nasib melawan surga bertentangan dengan jalan surgawi, dan itu juga semacam merusak berkah anak cucumu. Apakah kamu ingin hidup 20 tahun lagi dan kemudian mengirimku pergi sebagai putramu?" Daron menggertakkan giginya dan berkata, "Jika saya mencari jalan panjang umur, bagaimana saya akan memperlakukan Anda dengan buruk? Kamu adalah darah dan dagingku." Pihak lain menghela nafas, "Ayah, maksudmu kita harus hidup bersama sebagai ayah dan anak selama beberapa dekade lagi, dan kemudian aku akan menjadi pangeran selama beberapa dekade lagi? Ketika saya berusia 100 tahun, saya masih akan melayani di samping Anda di pelana?" Berbicara di sini, pihak lain memberi sedikit pukulan dan berkata dengan serius, "Aku tidak menginginkan hidupmu, aku hanya ingin kamu membiarkan alam mengambil jalannya." "Bagus, biarkan alam mengambil jalannya," Daron bergumam, menggertakkan giginya, dan berkata, "Kamu tahu aku tidak akan hidup lama. Jika aku melewatkan pil peremajaan ini, kamu bahkan mungkin tidak melihat wajah terakhirku." Sisi lain berkata dengan ringan, "Sejujurnya, saya tidak siap untuk melihat Anda lagi untuk terakhir kalinya. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan perjuangan Anda dan tinggal di negara ini dan hidup dengan baik. Bagaimanapun, kamu telah pergi selama bertahun-tahun dan telah mencapai usia untuk kembali ke akarmu, jadi jangan kembali dari tempat itu. Bahkan jika Anda kembali, saya tidak akan membiarkan Anda memasuki negara itu, dan jika kamu bolak-balik, dan jika kamu mati di tengah jalan, aku, sebagai anak, akan kasihan padamu. Oleh karena itu, mulai sekarang, kamu bisa menikmati masa tuamu di Indonesia. Jika kamu ditakdirkan untuk berumur panjang, maka aku, sebagai seorang putra, akan sangat bahagia. Tetapi jika Anda tidak ditakdirkan untuk hidup sampai 100 tahun, lalu ketika kamu mati, aku, sebagai seorang putra, secara alami akan mengirimmu dalam duka dan gaya." Ketika Daron mendengar ini, hatinya sudah benci sampai ke sum-sum tulangnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti kata-kata putranya? Meskipun pihak lain mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang megah, tetapi intinya hanya 7 kata. "Mati di negara itu, jangan kembali." Pada saat ini, hati Daron sangat kesakitan. Dia tidak menyangka bahwa putra sulungnya, yang dulu ada di matanya, orang yang menghargai perasaan dan kasih sayang dan yang selalu siap siaga, pasti sudah merindukan kematiannya.
Kini ia telah jauh-jauh datang ke Indonesia untuk mencari umur panjang, yang tentunya membuat sang putra sulung geram. Itu sebabnya, saat ini, dia tiba-tiba merobek wajahnya dan mengungkapkan bentuk aslinya. Meskipun Daron sangat marah, dia juga sangat jelas. Karena putra tertua telah berhasil merebut tahta, dan hampir semua anggota dewan memberikan suara mendukung. Ini membuktikan bahwa dia pasti telah sepenuhnya mengendalikan situasi di Amerika Serikat dan memiliki kepastian yang cukup untuk membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Fakta bahwa begitu banyak anggota dewan mendukungnya juga terlihat di level lain. Bahwa dia telah kehilangan kepercayaan di benak para anggota dewan. Belum lagi tulang-tulang tuanya yang kini sekarat, tak mampu melawan, meski ia masih memiliki kekuatan. Dalam situasi saat ini, sama sekali tidak ada harapan pembalikan. Lagi pula, dia sekarang berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari Amerika Serikat, dan lingkaran dalamnya telah dibersihkan oleh putra sulungnya. Dalam situasi ini, bahkan jika dia bisa kembali, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Jadi, dia menahan amarahnya dan berkata, "Oke, karena Anda telah membuat pengaturan untuk saya, ketika saya mati, kuburkan aku di tanah airku, aku ingin tidur dengan orang tuaku." Pihak lain berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf ayah, kuburan di Amerika Serikat telah ditemukan untukmu. Saya memilih kuburan paling mahal di sini, di sekitar kuburan Anda di tetangga Anda. Pada dasarnya semua presiden Amerika Serikat dan para plutokrat papan atas, kamu akan tidur di sini di masa depan. Aku yakin kamu akan sangat puas." Daron bertanya dengan suara gemetar, "Ini adalah satu-satunya permintaan yang saya miliki, dan Anda bahkan tidak bisa menyetujuinya?" Pihak lain menghela nafas tanpa daya, "Ayah, jika Anda tidak dimakamkan di Amerika Serikat dan di sisi saya, mungkin setelah 100 tahun, orang lain pasti akan bergosip tentangku di belakangku." Setelah jeda, pihak lain menambahkan, "Selain itu, anak-anak dan cucu Anda semua ada di Amerika Serikat, dan di masa depan, pada hari pertama bulan itu, hari ke-15 setiap bulan, Festival Qingming, dan hari festival, saya tidak dapat memiliki begitu banyak anak dan cucu untuk kembali ke Indonesia untuk menghormati Anda kan? Anda dimakamkan di Amerika Serikat, kami, sebagai anak-anak, juga bisa lebih nyaman." Daron terdiam sejenak memberikan senyuman tragis. "Bagus, bagus, bagus sekali. Saya bisa memiliki putra seperti itu, benar-benar beruntung dalam 3 kehidupan. Beruntung 3 kali seumur hidup." Sisi lain telepon tidak memikirkan sinisme Daron, dan berkata dengan ringan, "Ayah, apa yang bisa saya miliki hari ini, itu semua kata-kata dan ajaran Anda." Sisi lain berkata, "Ayah, saya baru saja mengambil alih dewan direksi. Ada terlalu banyak hal, masih banyak kementerian lamamu yang harus ditangani satu persatu. Jadi aku tidak akan menyusulmu. Kamu jaga kesehatanmu baik-baik di rumah. Jika ada sesuatu, biarkan Sinta menelepon saya. Dia dan Tuan Karl Yanuar di sana. Mereka cukup untuk menjagamu. Aku secara alami merasa nyaman dengan mereka di sekitarmu. Hal pertama yang ingin saya katakan kepada Anda sebelumnya adalah bahwa saya sudah menyapa bea cukai, dan saya telah mengatur agar orang-orang menjaga pelabuhan." Daron tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk kembali, jadi agar tidak melibatkan keluarga cucunya Stella, dia segera berkata, "Oke. Saya berjanji kepadamu, saat aku mati, biarkan Sinta membawa tubuhku kembali bersamanya." "Bagus." Pihak lain juga sangat cepat tersenyum. "Kalau begitu, kita punya kesepakatan, kamu dan pesawat Sinta. Aku telah memesan 1 jam yang lalu untuk mengingat, selama periode waktu ini, Anda beristirahat dengan baik di negara ketika Anda berusia 100 tahun. Biarkan Sinta menghubungi saya akan mengirim pesawat untuk menjemput Anda kembali." Pada titik ini, pihak lain menutup telepon. Daron membeku di tempat selama beberapa detik sebelum menyerahkan ponsel kepada staf dan berkata dengan cara yang acak-acakan, "Maaf, saya menyatakan abstain."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.